Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Sayyidina wa nabiyyana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula setiap kejahatan atau keburukan yang kita lakukan di dunia ini juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada manusia yang berbuat kebaikan dan kejahatan. Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada mereka yang berbuat baik dan juga membalas dengan balasan yang setimpal kepada pelaku kejahatan. Allah akan membalas setiap perbuatan baik dan jahat sekecil apapun perbuatan itu dilakukan. Walaupun seberat atau sebesar zarrah. Zarrah itu ada yang menerjemahkan adalah benda yang paling kecil di muka bumi ini. Ada yang menafsirkan sebagai molekul penyusun atom. Jadi maksudnya adalah perbuatan baik atau jahat sekecil apapun makhluk di muka bumi ini, maka Allah pasti mengetahuinya dan akan memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku kebaikan dan kejahatan tersebut. Hal ini jelas difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Surah Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarrah juga, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Dalam hal balasan terhadap kebaikan dan kejahatan ini, ada ayat yang menarik untuk kita perhatikan dan kita renungkan serta kita ambil pelajaran. Ayat tersebut menyatakan bahwa barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat balasan terhadap amal tersebut. Sedangkan ketika ia melakukan perbuatan jahat, maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Ayat tersebut adalah tercantum di dalam surah Al-An'am ayat 160 yang berbunyi sebagai berikut. Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya.
sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang balasan dari perbuatan baik dan jahat ini. Hadis tersebut berbunyi sebagai berikut. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala. Innallaha katabal hasanati wa sayiat summa bayyana dzalik faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu 'indahu asrata hasanatin ila sab'i ma'iatin dilfin ila adha'afin kasiratin wa in hamma bisayiatin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayiatan wahidah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis yang beliau riwayatkan dari Rabb-Nya Azza wa Jalla, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan kesalahan-kesalahan kemudian menjelaskannya. Barang siapa berniat melakukan kebaikan namun dia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menuliskannya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian mengerjakannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatan yang banyak. Barang siapa berniat berbuat buruk namun dia tidak jadi melakukannya, maka Allah menulisnya di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Dan barang siapa berniat berbuat kesalahan kemudian mengerjakannya, maka Allah menuliskannya sebagai satu kesalahan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga hadis ini tercantum di dalam Syarah Arba'in An-Nawawiyah hadis ke-37. Hadirin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sangat jelas menyatakan bahwa siapa yang mengerjakan amal kebaikan akan mendapatkan balasan pahala 10 kali lipat amalnya, dan jika mengerjakan kejahatan akan dibalas dengan kejahatan yang seimbang. Lebih rinci lagi disebutkan di dalam hadis di atas, jika seseorang berniat melakukan perbuatan baik, Allah akan membalasnya dengan satu kebaikan. Apabila niat berbuat baik itu bisa dikerjakan dengan benar, maka akan dibalas Allah dengan 10 kebaikan hingga sampai 700 kali lipat banyaknya. Luar biasa. Berniat baik saja sudah dapat pahala satu kebaikan penuh, apalagi mampu melaksanakan niat baik itu dengan benar. Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Subhanallah. Dan jika seseorang mempunyai niat untuk berbuat buruk atau jahat, maka Allah tidak mencatatnya sebagai sebuah keburukan atau kejahatan. Dan apabila niat buruk itu tidak jadi dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya sebagai sebuah kebaikan. Subhanallah. Apabila niat buruk itu dikerjakan, maka Allah tidak mencatatnya sebagai sebuah keburukan atau kejahatan. Dan apabila niat buruk itu tidak jadi dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menulisnya sebagai sebuah kebaikan. Apabila niat buruk itu dikerjakan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menuliskan sebagai satu kesalahan saja. Allah Maha Adil dan Maha Bijaksana kepada semua makhluknya. Dia menghendaki
agar manusia bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya. Allah tidak menghendaki hambanya berbuat kesalahan, kejahatan maupun kezaliman. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan baik itu dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda, dan membalas setiap kesalahannya sesuai dengan kesalahan itu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak membalas perbuatan jahat dengan berlipat ganda pula. Artinya ampunan dan rahmat Allah itu sangat luas. Tinggal manusianya saja, tinggal kitanya saja mau menyadari dan tahu diri dengan setiap perbuatan yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Kalau balasan perbuatan baik dan jahat sesuai dengan ayat Al-Quran dan hadis tersebut kita buat matematikanya, maka kita akan menemukan penjumlahan sederhana yang patut kita renungkan bersama. Niat kebaikan sama dengan satu kebaikan penuh. Kemudian niat dikerjakan akan mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan di dalam hadis tadi disebutkan balasannya sampai 700 kali lipat. Niat jahat itu sama dengan 0 kejahatan. Niat dikerjakan akan mendapatkan balasan 1 kejahatan. Dari penjumlahan sederhana itu akan kita dapatkan hasilnya. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Jika dijumlahkan lagi, maka balasan kebaikan itu lebih besar lagi. Artinya ketika seseorang berbuat baik dan juga berbuat jahat, maka balasan kebaikan lebih besar dari balasan kejahatan. Sehingga nilai kebaikan itu menutupi nilai kejahatannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat 70. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat wa kanallahu ghafurur rahim. Artinya kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka itu kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam hadis lebih rinci lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunta wattabi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dari Abu Dzar Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya ia akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin rahimakumullah. Di ayat dan hadis tersebut sudah sangat jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengganti nilai kejahatan yang dilakukan seseorang dengan kebaikan, selama ia mau bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh. Untuk itulah Allah Subhanahu wa taala menyuruh hamba-hambanya untuk selalu berbuat kebaikan dimanapun ia berada sebanyak-banyaknya. Bahkan disuruh untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan itu.
Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 148 disebutkan, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwa perbuatan baik akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala bagi mereka yang melakukan perbuatan baik. Dengan syarat, ia harus bersabar dalam mengerjakan kebaikan itu. Jangan tergesa-gesa dalam mengerjakannya. Dan juga jangan terlalu berharap dengan hasil yang bagus. Sebab tidak semua perbuatan baik itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Terkadang justru berbuah kekecewaan. Untuk itu, sabar dalam berbuat baik itu merupakan kunci dalam meraih keberhasilan. Jangan pedulikan hasilnya, semua serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah Dia yang menentukan segalanya. Yakin saja bahwa perbuatan baik yang kita lakukan tidak akan pernah sia-sia dalam pandangan Allah. Kita harus selalu ingat dengannya kapanpun dan dimanapun kita berada. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 114 sampai 115 Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qimis shalah tarafin nahari wa zulfan minal lail innal hasanati yuzhibna sayi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat dan bersabarlah. Karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Hadirin rahimakumullah, perhitungan matematika di atas bukan untuk menyederhanakan balasan pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Perhitungan itu hanya untuk memberikan gambaran bahwa balasan terhadap kebaikan lebih besar dari kejahatan yang dilakukan. Hal ini juga bukan berarti meremehkan perbuatan jahat atau kesalahan yang dilakukan. Perbuatan baik itu harus dilakukan secara terus-menerus, tiada henti sampai ajal menjemput. Sedangkan perbuatan jahat, sekecil apapun itu jangan sampai dilakukan, apalagi sampai terulang secara terus-menerus pula. Sekecil apapun perbuatan baik dan jahat yang dilakukan akan mendapatkan balasan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya selama hidup di dunia, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, yaitu kejahatan yang dilakukannya lebih besar daripada perbuatan baiknya, Allah Subhanahu wa taala mengancam akan memasukkannya ke dalam neraka wahiyah, yaitu api yang sangat panas. Fa'amma man saqulat mawazinuh fahuwa fi 'aishatir radiyah wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Artinya, dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Quran surah Al-Qari'ah ayat 6 sampai 11.
perbuatan baik yang dilakukan itu akan menambah timbangan amal nantinya di akhirat. Begitu pula perbuatan jahat akan mengurangi timbangan kebaikan. Karena itu, jangan sampai nilai kebaikan kita justru lebih kecil timbangannya daripada nilai kejahatan. Sehingga celaka nanti di akhirat akan masuk neraka hawiyah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Karena itu tidak ada pilihan bagi kita. Kita harus senantiasa berbuat kebaikan di muka bumi ini. Jangan sampai tunda sampai besok. Jangan tunda di hari kemudian. Maka kalau kita bisa berbuat baik sekarang, lakukanlah perbuatan baik itu. Begitu juga kalau kita mampu menghilangkan, kita mampu meniadakan perbuatan buruk, maka kita nanti termasuk orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu berada di jalur kebaikan sampai ajal menjemput kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.